Shalom, dengan saya Pendeta Darmayanto Rawatan di Lewi Insight. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, segala sesuatu baik yang ada di dunia maupun juga ada di Indonesia, banyak hal-hal fenomenal yang membuat kita seperti khawatir, takut hari-hari ini. Apakah itu memang sesuatu yang wajar, ataukah itu berhubungan dengan akhir zaman? Nah, di hadapan saya sudah ada Pendeta Dr. Aruna Wirjolukito yang biasa bicara tentang akhir zaman dan juga doktor di bidang keuangan. Tentunya banyak pencerahan-pencerahan yang kita akan bisa dapatkan berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu akhir zaman dengan ekonominya. Nah, Pak Aruna, kita lihat sekarang ini keadaan yang akhir-akhir ini terjadi begitu luar biasa, begitu cepat pergantiannya. Apakah itu hal yang lumrah? Bagaimana pendapat Pak Aruna? Gini, Pak Dharma dan Lydia ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Anda bisa dengarkan bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan sebuah posisi yang berputar. Jadi kondisi yang ada dihadapi hari ini, sebetulnya ini belum puncaknya. Kondisi ini akan terus berlangsung, puncaknya nanti akan ada di bulan Agustus, saya pikir bulan Agustus, bulan September ya, dan dampaknya akan menyeluruh ke muka bumi. Nah, dampak ini itu akan terkena di semua bidang yang ada di muka bumi. Keuangan ya pasti kena, kemudian perbankan juga kena, kemudian bahan bakar sudah naik dari berapa dan ini akan nanti disambung dengan Pertamax atau mungkin akan naik. Kemudian ada lagi dalam hal-hal kesehatan juga bermasalah dan semua hal di muka bumi akan jadi masalah. Nah, kondisi yang ada hari ini sebetulnya kalau Anda melihat dengan Alkitab ya, sebuah satu yang sudah diprediksi oleh Alkitab. Ya, Alkitab sudah menjawab, sudah bicara mengenai hal itu dalam PL dan PB. Tetapi kita mengerti bahwa semua yang terjadi hari ini itu merupakan sebuah siklus. Jadi ini akan, kalau misalnya, kita nggak bisa rapture ya Pak ya. Jadi kalau ini sebuah berjalan terus, satu ketika apakah ini akan jadi baik lagi? Menurut saya, kondisi ini akan terus terjadi sampai satu titik di paling bawah, nanti akan pulih lagi. Tapi waktu pulih itu akan isinya sudah berubah, di muka bumi sudah akan berubah semua. Kita mengerti bahwa hari ini terjadi yang namanya sebuah persiapan untuk kondisi kesehatan, untuk kondisi aturan-aturan, perpajakan juga terjadi, dan semua itu akan mempengaruhi hidup kita di muka bumi. Tetapi menurut saya, kita harus perhatikan tahun ini dan tahun depan lagi nih. Kondisi ini akan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian akan semakin buruk. Nah, mungkin saya stop dulu deh Pak, ya, sebelum lanjut nantinya. Nah, artinya kan tadi Pak Aruna bilang bahwa sehubungan dengan Alkitab, ya. Apakah itu artinya kita sudah menginjak di awal daripada akhir zaman, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa nantinya kamu akan mendengar deru perang. Ya, kita seperti sekarang kita lihat Iran dengan Israel, dengan Amerika. Dan juga kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, bahwa terjadi perceraian yang meningkat, kawin mengawinkan, makan dan minum. Kita lihat juga di mall, semua sekarang bukan hanya tentang belanja di butik, ya, sepatu, baju, tapi semuanya kebanyakan tempat makan. Nah, kalau emang itu kita sudah masuk menginjakkan akhir zaman, mungkin ada beberapa hal yang Pak Aruna bisa poin-poin apa yang kita mesti perhatikan. Sebetulnya begini Pak, kalau kita bicara akhir zaman mulai kapan sih gitu ya? Kita tahu bahwa akhir zaman dimulai waktu Tuhan naik ke sorga.
Bapak Ibu, ini bulan Mei nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan sebuah tanda bahwa akhir zaman sudah dimulai. Jadi hari ini kita itu sudah berjalan sampai tahun sudah mendekati akhir zaman akan berakhir. Jadi ini adalah fase terakhir dari akhir zaman. Kalau saya melihat sebuah buku ya, saya mengatakan bahwa ini kita sudah ada di daftar isi pada huruf B. bukan bab terakhir lagi, tapi sudah daftar isi dan huruf W, sudah W, hampir ke Z. Kondisi itu sudah terjadi. Nah, tetapi kalau tadi dikatakan bahwa kapan itu waktunya atau sampai di mana, kita nggak bisa ngomong gitu ya kondisinya. Tetapi kondisi yang diperburuk semuanya terjadi. Saya juga tidak mengerti kenapa perang Israel 7 Oktober 2023 itu adalah merupakan sebuah tanda yang harus dilihat ya. Kondisi peperangan tidak akan berakhir dan itu akan terus menuju sama akhir zaman. Kondisi itu diperparah dengan Amerika menghajar Israel dua kali nih. Trump sudah 2 kali menghajar Iran 2 kali. Lalu Israel tidak ada Amerika dan Iran membuat gencatan senjata dan Israel tidak setuju dengan itu. Israel ngebom Lebanon begitu ya. Kondisi-kondisi itu seperti yang digambar oleh Alkitab. Kondisi itu merupakan sebuah kondisi yang harus jalani hari-hari ini. Kalau tadi dikatakan, apa kita sudah sampai di mana nih? Sebetulnya kita tahu bahwa Perang Dunia Ketiga itu kapan? Kalau saya bilang sebetulnya Perang Dunia Ketiga sudah terjadi itu ya. 3 ke 4 sudah terjadi semuanya. Karena di muka bumi ini kalau peperangan cuma kan bukan negara lawan negara gitu. Jadi pakai proksi melawan proksi. Jadi kalau Ukraina itu adalah proksi dari NATO gitu ya. Itu melawan Rusia, tapi tidak boleh pakai nuklir katanya. Itu perang dan itu belum berakhir juga perang itu. Padahal kalau saya mau bilang kalau menghajar Ukraina itu dibutuhkan cuma seminggu saja oleh Rusia. Kemudian Iran sudah hancur dan ngerti sudah hancur dan kondisinya Iran tuh dibantu oleh negara-negara Rusia dan China dan teman-temannya di sana. Kita tahu kenapa sih Iran bisa ngebom ke Israel dan tepat itu karena bocoran dari Rusia. Nah, kondisi itu di muka bumi akan terseret pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Indonesia, kita ini Indonesia ya, ada di timur. Sekarang yang perang itu adalah Ukraina, kedua Iran. Lalu orang bertanya, sebetulnya negara mana lagi yang perang gitu ya? Peperangan di muka bumi ini ada di Ukraina, ada di Timur Tengah di Iran, yang berikutnya ke timur tambah lagi ke timur. Kalau menurut saya daerah sekitar Jepang akan terjadi di sana. Kita sudah mendengar kabar dari berita-berita media masih Anda sudah membuka bahwa Indonesia, kita katik nih Indonesia mengizinkan Amerika untuk melewati semua tempat yang di Indonesia itu bisa. Ya. Saya stop di sini dulu Pak, berhubungan dengan Indonesia. Nah, satu hal bahwa kita tahu Indonesia masuk di Board of Peace. Nah, Board of Peace itu kan kalau kita lihat ini mungkin berhubungan dengan akhir zaman. Nah, jadi kira-kira Board of Peace itu akan bergerak seperti apa? Menurut saya tidak akan. Jadi Board of Peace ada dibentuk oleh Trump. Board of Peace dan anggotanya itu negara-negara yang join sama Amerika lah gitu. Jadi Arab Saudi gitu ya, yang Kuwait itu gabung di sana. Indonesia juga gabung di Board of Peace. Tetapi menurut saya Indonesia tidak akan membayar iuran untuk 3 bulan. 3 tahun. Tidak akan bayar Indonesia. Karena jumlahnya adalah 1 miliar US dollar. Tidak akan dibayar. Indonesia juga belum membayar itu. Kalau di Board of Peace akan bikin apa? Kalau dilihat kondisi pertarungan di Amerika, kita kan tahu bahwa kapal tanker Indonesia ada 2 yang disandra di Hormuz. Selat Hormuz ya, Bapak Ibu. Nah, 2 kapal Indonesia ditahan di sana. Tidak diapa-apakan, ditahan di sana. Lalu kita bertanya, kenapa nggak bisa keluar? Sebab Iran bertanya sama Indonesia. Ingat bahwa Indonesia di zaman dulu itu pernah ada kapal Iran 2 disikat sama Indonesia, ditahan Indonesia dan dijual oleh Indonesia. Harganya sekitar 1,1 triliun. 2 kapal dijual oleh Indonesia. Dan Iran bertanya sama Indonesia, bagaimana posisi Indonesia hari ini terhadap Iran? Indonesia nggak gampang ngomong sampai Bapak katakan, kita anggota Board of Peace.
Kita ingin untuk supaya membantu. Anda tahu board office itu adalah untuk membantu Gaza, orang-orang Palestina. Jadi di board office Indonesia masuk untuk membantu orang Palestina. Sedangkan Anda tahu bahwa board office dibentuk oleh Trump dan 10 hari kemudian Iran disikat. Gitu ya. Jadi di mana gitu board office itu? Jadi Iran bertanya sama Indonesia, bagaimana sikap kamu? Indonesia berkata, kami gabung board office, kami ingin damai sejahtera di Palestina. Iran bertanya, kami nggak ada urusan dengan Palestina. Kami ingin bertanya bagaimana urusannya dengan Iran. Indonesia masih AIU, belum jelas urusannya. Setelah itu terjadi, oke, kalau begitu 2 kapal itu ditanya Strait Hormuz. Kita tahu bahwa di Asia ada 7 negara yang mengalami kesulitan bahan bakar. Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia tidak masuk di sana. 7 negara ini gampang ngaturnya. Kalau ini sudah habis, sudah menipis bahan bakarnya, sekarang jalan kaki naik sepeda. Mereka jalan kaki naik sepeda. Orang Indonesia nggak bisa digitukan loh. Orang Indonesia tuh susah kalau digitu. Jadi sekarang ini gimana? Indonesia, kita kan tahu dari Pak Bahlil ya, bahwa tahun 2026 selama tahun ini tidak akan ada kenaikan untuk bahan bakar. Ya kita juga kaget tanggal 18 kemarin tiba-tiba Pertamax dan diesel naik semua. Dan Anda tahu kalau udah naik ke sana semua, kondisi orang yang membeli tadi ke sana akan berpindah ke Pertamax yang ke bawah. Pertamax akan naik juga. Jadi BOP menurut saya itu merupakan sebuah jebakan. Oke, Pak, kalau Ya. gitu sekarang kita beralih dari akhir zaman, kita beralih ke ekonomi. Nah, untuk menghadapi keadaan-keadaan demikian, nah kira-kira ekonomi Indonesia akan bergerak seperti apa dan juga bagaimana kita menghadapinya. Indonesia sebenarnya aman. Jadi Indonesia itu ekonominya bagus. Kita itu kena masalah karena kita berdagang dengan luar negeri kan. Kita kena dengan luar negeri, kita dagang, kita jual sehingga ada dampak 20% dari luar negeri ini yang kena ke Indonesia. Indonesia itu baik, kondisi baik. Kita baru saja mendapatkan kondisi bahan bakar, harganya menaik karena kita tahu bahwa ngelola bahan bakar tidak mudah. Indonesia kan adalah pengekspor minyak bumi. Ekspor ke luar negeri, saya juga tanya waktu saya masih kecil saya bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia pengekspor minyak tapi kenapa minyaknya nggak bisa dipakai di Indonesia? Minyak itu mentah dikasih ke Singapura, Singapura mengolah lagi dan lempar ke Indonesia lagi. Nah kondisi itulah yang membuat Indonesia menjadi sulit gitu ya. Tetapi kita masih punya cadangan. 77% kita cadangan kita masih kuat. 77%. Dan kita masih punya dana itu sebesar 420 triliun untuk mendukung ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi bahan bakar kita, sebetulnya masih bisa. Tetapi kan kita harus berpikir dong bahwa bukan hanya bahan bakar minyak, karena produk-produk seperti plastik misalnya, terus barang-barang untuk spare part, itu banyak barang-barang yang diproduksi dengan bahan bakar. Jadi itu menjadi kesulitan. Indonesia ini mengalami kesulitan di sana. Dan ekonomi Indonesia itu harus bicara ekonomi yang baik. Tapi yang kita cubet ya, masalahnya adalah ekonomi kita itu harus dibentuk dengan ukuran dari dunia barat. Jadi yang kalau barat bilang yang ini bagus, maka kita harus ngikuti ini. Itu kesulitan Indonesia. Jadi masalah Indonesia itu adalah masalah dengan banyak aturan-aturan dari luar negeri yang mengharuskan Indonesia seperti ini. Kalau orang berkata nggak usah ikuti aturan luar negeri deh, Indonesia bikin sendiri. Menurut saya lebih masalah lagi tuh, karena orang Indonesia konon katanya tidak bisa dipercaya untuk mengerjakan itu. Gitu. Ya, tapi artinya dalam waktu dekat ini Indonesia masih aman-aman aja dong. Kita harus siap-siap. Jadi kalau dibilang aman itu tidak, karena ini semua muka bumi kan kena. Kita tidak ingin berakhir seperti orang-orang Afrika, orang-orang yang ada di Bangladesh, Sri Lanka gitu ya. Jadi kita ingin kondisi baik-baik saja. Di tengah kondisi baik-baik saja kita harus berpikir, kan kita tahu sekarang bahwa di muka bumi di Indonesia ini berita adalah satu hal yang tutup. Jadi kalau ada ini orang di PHK sekian banyak, tidak pernah muncul di berita. Jadi berita itu tutup dan kemudian yang tersaji adalah yang baik-baik saja. Kita harus melihat, kita harus hati-hati dengan hal ini loh. Sebab kondisi ini kalau terus seperti ini,
menurut saya 6 bulan lagi akan terjadi sesuatu di Indonesia. Oke, kita. Ya. Nah, sekarang artinya ada beberapa hal yang kita harus bicarakan, termasuk mungkin kehidupan sehari-hari, bagaimana yang dialami terutama oleh Gen Z. Gen Z, Ya, Pak Runa juga punya anak seumuran itu, begitu juga Lydia juga seperti itu. Mungkin Lydia ada mau tanya sesuatu. Ya, kalau kayak sekarang gini kan kita anak muda mungkin kerjaannya scroll TikTok, terus habis itu Instagram, sosmed gitu. Kita selalu melihat kayak mereka ya kelihatannya baik-baik saja semuanya gitu kan. Tapi kan nggak semuanya juga mengikuti perkembangan zaman, kayak ya paling kita lihat lah ada perang, bahan baku naik apa segala macam gitu. Nah, antisipasi buat kita nih anak-anak muda gitu dalam ekonomi di akhir zaman ini, apalagi di tahun ini nih yang lagi sedikit-sedikit udah mulai naik, itu apa sih Om? Oke, ini Gen Z ya. Kalau menurut saya Gen Z, Anda itu terhubung dengan muka bumi semua. Karena Anda kan pakainya tadi scrolling tuh. Iya, betul. Instagram, TikTok. Anda terhubung dengan muka bumi. Kalau saya berkata, apa yang harus dilakukan? Nomor 1, doa. Itu dulu. Anda harus ngerti doa dan kemudian kurangi untuk scrolling hal-hal yang tidak terkait dengan ekonomi gitu ya. Jadi yang untuk hiburan-hiburan itu dikurangi. Kemudian fokuslah kepada kemampuan pribadi. Jadi kalau Anda tuh bisa berdagang, Anda berdagang. Kalau engkau bisa meneliti, meneliti. Kalau engkau bisa melakukan segala sesuatu, engkau lakukanlah. Karena konsep dari Z ini adalah untuk belajar. Kalau saya ditanya, ini tantangan buat generasi Z ya, bukan generasi X, bukan, yang Y juga bukan. Generasi Z ini merupakan sebuah generasi yang waktu lahir itu berhadapan langsung dengan dunia. Jadi keputusan mereka, pola pikir mereka itu akan dihajar oleh dunia dan pola itu akan menjadi menyeluruh di muka bumi. Nah, kondisi generasi Z ini saya pikir tekun dan berlatih. Masalahnya 2 hal tekun dan berlatih ini adalah 2 hal yang paling sulit generasi Z untuk lakukan. Gitu. Tekun adalah merupakan sebuah hal Anda konsisten. Anda melakukan hal itu dengan kondisi yang terus berkesinambungan, tekun. Bapak Ibu mengerti bahwa tekun ini merupakan sebuah kondisi yang baik, orang tidak melihat kiri dan kanan. Kalau kita melakukan ini, kelihatannya masalah itu bagi Anda ya, setengah sudah selesai itu masalah. Lakukan itu aja 2 hal tadi. Berarti tipsnya kita 2 aja ya? Ya 2. Itu dulu ya. Itu dulu. Nah, berarti nanti kita bisa lumayan survive gitu ya? Ya, survive. Karena gini, kalau ngurusin ekonomi, kita tahu bahwa ekonomi sekarang tidak dipegang oleh generasi Z. Gitu ya. Ada yang megang, tapi sebenarnya sangat sedikit lah. Anda mengerti bahwa dalam situasi ini, kondisi ini yang terjadi, inilah yang saja di depan Anda. Anda mungkin belum punya uang, mungkin belum ada sebuah keinginan yang bisa Anda buat, tetapi sebetulnya Anda punya kekuatan. Tenaga, Anda masih muda, Anda punya tenaga, punya kekuatan, engkau tekun berlatih 2 hal ini saja. Kira-kira itu. Tekun dan berlatih. Tekun dan berlatih. Nah, kita masuk ke hal yang lain, Pak, mengenai ekonomi. Kita bagaimana kalau mengenai saham ataupun juga emas, Ya, saham ataupun anak muda juga banyak tuh ya. perak. Oke. Mana dulu nih? Emas dulu. Gini, emas akan naik. Naik kemudian slow. Jadi flat itu gara-gara ada orang menjual dan segala macam. Flat. Kemudian naikkan lagi. Emas akan beranjak, polanya akan terus naik. Pelan-pelan akan naik terus. Terus naik sampai tingkat tertentu, emas akan jatuh. Nah, tingkat tertentu kapan tuh? Nggak ada orang yang tahu. Tapi emas akan naik. Masalahnya sekarang kalau kita beli emas, udah jarang di mana-mana. Perak akan naik. Bahkan bukan cuma perak dan emas, tembaga juga akan naik.
Kuningan juga akan naik. Gitu ya. Ini akan naik bersama-sama. Kalau saham gimana? Nah, ini masuknya MSCI nih, MSCI gitu masuk. Jadi MSCI sudah mengatakan ini yang bagus, ini yang jelek, ini harus dipotong-potong-potong. Kita juga kaget melihat itu. Tapi itu harus dilakukan supaya bursa itu menggambarkan kondisi yang sebaik-baiknya gitu. Saham menurut saya kondisinya adalah flat. Saham itu masih flat Indonesia ya. Kalau mau di saham, saya tahu generasi Z itu banyak yang main saham. Dan saya tanya juga kalau main saham untung berapa gitu ya. Yang untung terus sedikit sekali. Kecuali memang dananya sudah besar dari awal ya, dananya sudah besar dia masuk dan itu pun kalau kondisinya baik ya, dia tidak terikat dengan segala macam dan kemudian dia masuk dan dia bisa menghasilkan dari kecil-kecil tuh. Karena jumlahnya besar, jadi dia mendapatkan besar. Tapi Bapak Ibu kalau Anda punya anak generasi Z, Anda cuma dimodalin segini, itu biasanya akan habis gitu. Karena saham itu begini. Gitu. Ini cenderung akan turun karena masalah ada dari MSCI gitu. Menurut saya saham oke lah. Anda bisa masuk dalam bentuk-bentuk yang masih bagus, saham-saham yang blue gitu ya. Anda bisa masuk ke sana. Emas juga masih boleh. Kalau Anda punya duit ya emas saja. Pajak yang jadi masalah gitu. Itu masalahnya. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa di muka bumi ini semua kalau kita masuk sana pasti seperti itu. Kondisinya adalah mana yang terbaik? Menurut saya Tuhan Yesus terbaik ya. Nah, kalau kita lihat di awal tahun ini mengenai saham kita kepukul 2 kali. Ya. Dari MSCI juga dari perang. Ya. Perang ini juga membuat kita masalah. Nah, di Indonesia ya sahamnya belum naik lagi. Ya, kalau punya duit saatnya beli ya. Iya, betul. Oh nanti jangan sekarang. Kalau mau beli boleh, tapi menurut saya tunda sekitar 3-4 bulan lagi. 3-4 bulan lagi. Tapi ini omongan saya ya. Tapi boleh dicoba. Iya. Tapi masalahnya kan orang keuangannya Itu. tambah ke sana, Itu tambah dia. masalah. Iya. Jadi untuk kemampuan untuk membelinya itu Iya. nggak banyak. Memang kalau orang yang punya duit itu yang akan menguntungkan. Memang betul, karena hari ini kan kondisi seperti ini. Dulu kita punya 5 jenis orang. Ada sangat kaya, orang yang kaya, yang menengah, dan miskin, dan sangat miskin. Tapi sekarang lama-lama ini melebur. Jadi tinggal 2. Yang kaya atau yang miskin. Jadi orang tuh akan mau naik sana atau naik ke bawah gitu. Atau turun ke bawah gitu. Jadi menjadi 2. Kondisi 2 ini itu yang sulit terjadi. Kalau kita ngalami itu hari ini, bisa dilihat apa yang terjadi. Masalah sosial akan naik ke atas permukaan. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir nih, Pak Runa. Kita ada beberapa gereja saat ini yang percaya atau menghubungkan segala sesuatu dengan tahun Ibrani. Kalau kita lihat tahun ini dikatakan adalah tahun P-Vav. Ya. Apa ada hubungannya tahun ini dengan keadaan ekonomi maupun juga dengan akhir zaman, kira-kira seperti apa? Tahun-tahun Ibrani sebetulnya kan banyak gereja sudah mengatakan bahwa tahun ini adalah misalnya tahun visi atau tahun mulut begitu ya. Kita tahu bahwa pola-pola itu banyak dipakai. Tapi kita harus ingat loh, kalau kita menggunakan angka Ibrani ada 4 tuh. 5.786 gitu ya. Jadi ada 4 angka. Yang dipakai itu berapa banyak? Kalau saya mengatakan yang terakhir dulu, Vav nih. Vav yang terakhir. Maka kalau ini saya buat cerita bahwa ini akan jadi seperti tahun A, cerita A akan berulang 10 tahun lagi. Dan kondisi kalau kita mengambil 2, misalnya P Vav, maka cerita yang seperti ini yang B akan berulang 100 tahun lagi. Jadi untuk mengerti arti tiap tahun ini angkanya itu harus 4 angka.
Jadi tidak boleh diambil 2 saja atau 1 saja. Kebanyakan orang mengambil 1 itu yang FAF. Jadi 10 tahun lagi ya FAF lagi tuh. Ya. 10 tahunnya FAF lagi. 100 tahun lagi ya PFAF lagi. Jadi ini diulang-ulang terus. Tapi kalau misalnya menjadi 3, maka akan jadi 1000 tahun lagi. Nah, bagaimana kondisi seperti itu? Jadi saya tuh mengerti kalau ini menjadi sebuah visi, saya bertanya-tanya, visi kok sama tiap 10 tahun? Visi kok sama setiap 100 tahun? Jadi menurut saya, penggunaan angka-angka itu masih dipertanyakan. Gitu. Yang kedua, kalau kita menggunakan angka-angka tahun itu tidak akan lengkap. Gitu ya. Karena kalau kita kalau hanya 2 angka depan saja, tidak diambil angka depannya, juga bermasalah. Menurut saya memang ada gereja yang mendapat visi. Kalau mendapat visi, menurut saya silahkan saja ya, bebas ya negara. Tiap gereja mau pakai bebas. Kalau dia mendapatkan visi, bebas dipakai. Tetapi kalau ini menyeluruh di muka bumi, menurut saya juga menjadi satu hal dipertanyakan ya, satu hal. Jadi kondisi ini menurut saya kita harus menerima sebagai sebuah kata-kata, sebagai sebuah visi pribadi saja. Gitu. Jadi boleh Anda terima sebagai pribadi, tetapi kalau ini dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh gereja, untuk seluruh tahun, wah ini masalah Bapak. Tapi saya tidak untuk kemungkinan kalau ada yang mendapatkan ini, ya Anda boleh lakukan. Gitu. Ya. Mungkin Lydia ada mau tanya sesuatu lagi? Mungkin ini aja sih Om, kayak kita kan sebagai orang percaya nih. Nah, tadi kan kita ngomongin dia semua universal gitu, anak Gen Z segala macam gitu. Nah, kalau kita nih sebagai orang percaya, kita bisa antisipasi apa sih Om? Antisipasi, ini menarik nih, antisipasi. Kita harus tahu bahwa semua yang jadi di muka bumi ini itu tidak berpengaruh sama kita. Memang kita akan ngalami, tetapi sebetulnya dalam hidup kita itu telah diberikan satu tugas oleh Tuhan. Tugas diberikan sama Anda sama saya itu merupakan hal dari Tuhan dan itu merupakan adalah amanat agung. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, kalau engkau bisa melakukan berlatih untuk A, B, engkau lakukan ini untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Amanat agung. Inilah kesempatan untuk bisa menginjil. Ini kesempatan untuk Anda bisa ngobrol sama orang. Kesempatan itu tidak selalu ada, tapi ini Tuhan kasih kesempatan. Saya mau tanya, kalau orang dapat sebuah kondisi yang mana yang buat orang bisa bertobat, yang enak apa yang nggak enak tuh? Kondisi yang nggak enak adalah membuat gampang orang bertobat. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk Anda melakukan berpikir, bertindak, melakukan semua hal untuk penginjilan. Sebab Anda nggak tahu siapa yang ada Injil itu akan bertobat atau tidak. Nah, kita akan menginjil ini terus sedapat mungkin. 1 orang akan bertobat oleh pelayanan kita. Tapi kalau Anda minimalis 1, kalau tidak minimalis ya banyak. Nah, jadi Anda mengerti bahwa kita sedang melakukan amanat agung sebagai bentuk reaksi kita terhadap apa yang jadi di muka bumi ini. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Amin. Ya, Pak Runa, jadi mungkin ada beberapa kata-kata mau disampaikan kepada audiens berhubungan dengan topik kita hari ini, akhir zaman dan ekonominya. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya katakan adalah begini. Jangan menjadi takut, jangan Anda terdistract ya, untuk Anda menghadapi hal-hal hari ini. Sebab Tuhan mengatakan bahwa hari ini penginjilan adalah hal yang utama. Engkau melakukan banyak hal dengan satu tujuan, penginjilan. Karena itulah yang Tuhan nantikan. Bapak Ibu, jadilah kuat, jangan takut. Ayo bersama-sama unity kita melakukan ini di tahap yang terakhir. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi satu hal tadi yang saya tangkap dari Pak Runa, bahwa kita tidak tergantung dengan keadaan dunia. Ya, betul ya? Betul. Artinya puji Tuhan kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan tugas kita, yaitu amanat agung. Dengan demikian maka kita pasti aman di dalam segala sesuatu di muka bumi ini, asal kita tidak ceroboh ya. Ya. Ya, makasih Pak Runa untuk waktunya ya. Oke. Bapak Ibu, kita semua kalau ini hal yang baik, silakan share ke
rekan-rekan ataupun kenalan supaya mereka juga bisa menikmati atau mendengar arahan-arahan ataupun juga pencerahan-pencerahan sudah diberikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Aruna Wirjoyukito. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Aruna. Berkati. Berkati. Iya. Berkati.